Halo semuanya, selamat datang di channel Aldevar. Dalam sebuah tayangan video kali ini, kami dari kelompok 18 ingin menjelaskan mengenai laporan penugasan akhir dari Mechatronika dengan sistem inkubator telur dari anggota kami. Yang pertama yaitu ada Teddy Lintang Ananta dengan NRP 0619040005. Berikutnya ada Muhammad Halim Nur Aziz dengan NRP 0619040006. Dan berikutnya saya sendiri yaitu Renaldi dari NRP 0619040030 dari TM kelas 5A. Berikutnya akan kami lanjutkan mengenai penyampaian dari beberapa poin-poin terhadap sensor inkubator telur. Sebelum melanjutkan video tersebut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video tersebut ke orang-orang semuanya agar channel dan sajian-sajian video tersebut dapat bermanfaat buat orang-orang semuanya. Selamat menonton. Nah, berikutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai diagram wiring freezing dari kelompok 18 dengan penugasan laporan akhir Mechatronika dengan sensor inkubator telur. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram freezing untuk sensor inkubator telur tersebut, sebelumnya saya mohon maaf karena dalam penyampaian ini saya tidak menggunakan aplikasi karena dalam aplikasi tersebut lagi error, jadi saya menggunakan hasil akhir berupa gambar yang sudah kami kerjakan dari kemarin. Nah, ya, langsung untuk pembahasannya, yaitu dalam sebuah diagram freezing untuk sensor inkubator telur tersebut. Di sini saya sudah menyediakan komponen-komponen yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menyediakan sebuah lampu pijar. Berikutnya yaitu kita menyediakan sebuah komponen Arduino. Berikutnya yaitu ada komponen DHT1. Nah, berikutnya ini ada relay, dua relay. Sini relay tersebut ada dua dan jenis dari relay tersebut normally close. Berikutnya yaitu ada kipas pendingin, dan yang berikutnya ada dua komponen power supply untuk penguat arus tersebut. Dan yang berikutnya yaitu ada breadboard untuk mengatur sensitivitas arus dari komponen-komponen yang telah kita sediakan. Nah, pada tahap pertama kita menyambung relay tersebut dari arus yang berwarna hijau atau power ke Arduino positif 4. Nah, berikutnya yaitu ada sensor yang berwarna biru kemudah-mudahan, itu kita sambungkan dari relay menuju ke Arduino positif nomor 2. Terus untuk arus komponen yang berwarna kecoklatan dan berwarna oranye ini
kita sambungkan ke breadboard dari sisi positif dan negatif. Nah, berikutnya yaitu untuk arus DHT1. Nah, untuk arus DHT1 tersebut, untuk yang pertama yaitu pada power, kita sambungkan ke breadboard dengan kutub positif. Nah, untuk berikutnya yaitu untuk groundnya itu kita sambungkan ke breadboard dengan arus negatif. Nah, berikutnya untuk inputnya kita sambungkan dari DHT1 menuju Arduino dengan arus negatif, yaitu negatif 3. Nah, setelah itu dari komponen DHT1 dan relay tersebut sudah terpasang ke breadboard untuk arusnya. Berikutnya yaitu untuk komponen kipas. Untuk arus yang berwarna hitam tersebut dari relay kita sambungkan ke komponen kipas pendingin. Nah, untuk arus yang berwarna merah tersebut kita sambungkan ke dua relay modul menuju ke power supply dan kita sambungkan ke komponen kipas pendingin dengan tujuan untuk mengetahui apakah sensor tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, berikutnya yaitu untuk lampu pijar tersebut, untuk arus yang berwarna coklat ini kita sambungkan dari dua relay menuju ke lampu pijar tersebut. Berikutnya untuk power supply yang berada di bawah komponen lampu pijar tersebut kita sambungkan ke dua relay modul dengan arus yang berwarna merah, yaitu dengan tujuan sama untuk mengetahui apakah sensor tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, setelah komponen dari dua power supply, lampu pijar dan kipas pendingin tersebut sudah terhubung oleh dua relay modul. Nah, berikutnya kita sambungkan Arduino ke breadboard. Itu untuk arus yang berwarna hitam kita sambungkan ke breadboard ke kutub negatif. Setelah itu untuk arus yang berwarna merah kita sambungkan ke breadboard dengan kutub positif dengan tegangan 5 volt. Nah, setelah arus yang telah kita sambungkan ke komponen-komponen tersebut, kita demonstrasikan, yaitu apabila sensor dari dua relay modul tersebut lampu pijarnya menyala dan komponen kipas pendingin tersebut menyala, maka sensor tersebut dapat bekerja dengan baik dari modul dua relay dengan jenis normally closed. Nah, apabila sensor temperatur dan kelembapan tersebut tidak dapat mendeteksinya, maka komponen-komponen dari lampu pijar, kipas pendingin dan lain-lain itu tidak akan aktif atau tidak dapat berfungsi dengan baik karena sensor tersebut tidak mendeteksi apakah
lingkungan di sekitarnya itu membutuhkan sebuah pendinginan, penerangan atau tidak. Demikian penjelasan dari diagram freezing dari kelompok 18. Berikutnya saya lanjutkan ke anggota kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Lintangananta dari DM5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodingan Arduino Uno, inkubator telur ayam dari kelompok 18. Untuk yang pertama, kita menginclude DHT. DHT ini adalah sensor yang kita gunakan. Kemudian kita mendefine pin, define DHT pin. Nah, kita menggunakan DHT pin 3. Turun ke bawah lagi. Nah, di sini kita mendefine tipe DHT. Yang digunakan di sini saya menggunakan tipe DHT 11. Ini bisa kita ubah ya DHT-nya. Bisa kita ubah menjadi DHT 22 atau 21. Nah, di sini saya menggunakan dua relay, yaitu pada pin pin yang digunakan untuk dua relay yaitu pin 2 dan pin 4. Lalu kita mendefine suhu on, suhu off, kipas on dan kipas off. Lalu kita pindah ke first setup. Nah, di sini kita atur relay 1, relay 2, suhu on, suhu off, kipas on dan kipas off. Semuanya semuanya menjadi output. Kita atur semuanya menjadi output. Nah, untuk selanjutnya digital write relay 1, relay 2, relay off ini maksudnya adalah keadaan awal. Keadaan awal untuk kedua relay adalah off. Nah, void loop ya. Void loop ini codingan yang sangat penting dalam inkubator agar tetap update dan berulang, entah itu cek suhu atau kelembapan udaranya. Nah, di sini ada if apabila suhu temperatur kurang dari 37,77 derajat Celcius, maka akan mengaktifkan relay 1. Relay 1, relay on. Dan apabila temperatur lebih dari 38,33 derajat Celcius, maka akan menonaktifkan relay 1. Turun lagi ada else if lagi untuk mengatur humidity atau kelembapan. Apabila kelembapan kurang dari 60%, maka akan menonaktifkan relay 2. Dan apabila humidity atau kelembapan lebih dari 70%, maka akan mengaktifkan relay 2. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal rangkaian dari proyek kami. Nah, untuk pertama, kami menggunakan relay 2 channel, lalu Arduino Uno dengan IC Atmega, breadboard, serta untuk sensor kami menggunakan modul dari DHT 11. Nah, jadi ini dari relay itu untuk ground, untuk yang paling kiri ini itu ialah power, lalu input 1 dan input 2, kemudian paling kanan ini adalah ground. Lalu untuk power dan ground kita hubungkan melalui breadboard di sini. Nah,
untuk powernya. Kemudian yang berwarna hitam ini untuk power, dan yang berwarna coklat ialah groundnya. Lalu untuk input kita masukkan di nomor 2 dan 3. Untuk input 1 berwarna merah dan input 2 berwarna oranye. Mohon maaf tadi salah, untuk input kita masukkan ke nomor 2 dan nomor 4. Nah, kemudian untuk DHT ini terdapat 3 pin juga, power, output atau data, dan ground. Nah, untuk power dan ground kita masukkan seperti relay tadi melalui breadboard. Kemudian untuk datanya kita masukkan di sini sebagai kabel warna biru untuk ke pin digital nomor 3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau nah ini kan sudah hampir mencapai 38,33 tuh. Nah, di sini seharusnya, nah bisa teman-teman lihat kan, LED indikatornya mati, berarti tandanya si relay ini mematikan dari lampu. Nah, coba kita untuk sensornya kita buka lagi seperti ini, dan kita tunggu sebentar. Nanti dia akan menyala lagi untuk relaynya. Oh, mohon maaf, ini nah itu tadi kan nyala. Jadi begitu untuk demonya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.